Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salah. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Majalengka angkatan 16 kelompok 2A. Akan mendiskusikan tentang penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Sapa Mujtahid. Saya asisten apoteker terampil di Puskesmas Ligung. Saya selaku moderator dalam diskusi ini. Namun sebelumnya, boleh dong mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Teh Dede deh. Ya, terima kasih Kang Chandra. Perkenalkan, nama saya Dede Fitriana Safari. Saya pengelola keuangan di Dinas Perhubungan Majalengka. Perkenalkan, nama saya Envina Yulinar. Saya sebagai perawat terampil di UPT Puskesmas Cikijing. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Mukti. Saya sebagai bidan di UPTD Puskesmas Cikijing. Perkenalkan, nama saya Titi Darwati. Saya perawat terampil dari Puskesmas Ligung. Oke, makasih teman-teman. Nah, kita kan mau membahas tentang smart governance ya. Kayaknya kita harus tahu dulu definisi dari smart governance ini. Jadi, teman-teman, smart governance ini didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Nah, smart governance juga bisa berarti penggunaan sebuah teknologi untuk memfasilitasi pembuatan atau pembuat kebijakan dan perencanaan tujuannya ke arah perbaikan pelayanan publik. Jadi, mungkin intinya smart governance ini merupakan salah satu indikator bagi sistem pemerintahan untuk beberapa aspek penting di dalam pemerintahan. Nah, menurut teman-teman terkait pemerintahan kita ini dengan smart governance ini gimana? Menurut saya ya, di pemerintahan ini telah menetapkan sistem smart governance sendiri bisa dari adanya aplikasi My Pertamina sih. Oh iya ya benar-benar My Pertamina yang sekarang lagi naik ya Teh ya, yang lagi digempur-gempurkan itu ya Iya. Teh ya. Nah, kalau misalnya tentang My Pertamina ada nggak sih kayak pengalaman atau teman-teman di sini yang bisa menjelaskan tentang My Pertamina gitu? Menurut saya ya, My Pertamina itu ialah aplikasi yang diluncurkan dalam rangka program SPBU. Penggunaan My Pertamina ini dimaksud untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Saya punya videonya, mau saya putar? Ya, boleh Teh. Boleh, boleh. Izin share screen ya. Ya. Boleh Teh Teti? Iya, sebentar ya. Oke. Sudah terdengar belum? Maaf untuk suaranya. Boleh dicoba Teh. Terdengar belum ya untuk suaranya? Iya. Oke. Coba Teh Teti mungkin share sound-nya belum diklik deh. Coba Oh dicek iya, dulu. sebentar ya, maaf ya. Iya, boleh Teh. Sudah terdengar? Ya, udah. Nah, sudah. Kota Siap. Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Ada tahapan yang harus dilakukan untuk membeli Pertalite dan solar lewat aplikasi. Pertama, konsumen diminta menyiapkan KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, mendaftar melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Lengkapi sejumlah data serta persyaratan dan ikuti instruksi yang tertera di laman ini. Perpaduan krim susu dan coklat yang lezat dengan kejutan nikmat 2 bola. Maaf ya, ada iklan dulu ya. Iya, Teteh nggak apa-apa. Maaf ya. Pakai Garnier Bright Complete Anti Acne Serum. Lawan jerawat dan cerahkan noda bekas jerawat. Oke. Setelahnya, ada proses pencocokan data yang berlangsung 7 hari kerja. Jika verifikasi selesai, konsumen akan mendapatkan kode matrik atau QR Code untuk bertransaksi. Kode QR inilah yang melekat ke kendaraan, bukan pengemudi atau pemilik kendaraan.
Meski demikian, Corporate Secretary PT Pertamina Patra, Irto Ginting memastikan pelayanan di SPBU masih akan berjalan seperti biasa selama proses pendaftaran berlangsung. Bahwa dalam proses pendaftaran itu, pengisian BBM, baik solar maupun Pertalite, masih bisa dilakukan seperti biasa. Ya, jadi saya luruskan, jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR Code, kalau enggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar, jadi selama proses pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa. Pembelian BBM subsidi dengan aplikasi My Pertamina ini sejatinya ditujukan agar subsidi pemerintah pada penjualan Pertalite dan solar tepat sasaran. Dalam Sapa Indonesia pagi tadi, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai Pertamina seharusnya mendata masyarakat miskin sebagai target, bukan mencari data baru dengan meminta masyarakat mendaftar lewat aplikasi. Kalau data orang miskin sudah ada data penerima bantuan, terutama pada saat COVID. Di data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk data UMKM dengan catatan ya, itu pun masih banyak yang salah loh. Itu pun masih ada yang salah. Ya. Tapi setidaknya data yang ada sekarang itu dan UMKM itu datanya kemarin penerima bantuan usaha mikro. Ya, itu sebenarnya bisa jadi basis data. Nah sekarang yang terjadi adalah Pertamina dalam hal ini pakai aplikasi, itu artinya mencari data baru. Dan kalau basisnya adalah kendaraan, untuk yang BBM Pertalite kendaraan, sekarang nggak bisa hanya pakai batasan 2000 cc ke atas, mobil tidak boleh pakai Pertalite. Mobil-mobil usia tua, nah jadi harus ada spesifikasi lagi. Iya. Mobil tahun 90-an itu sekarang harganya di pasaran di bawah 90 juta rupiah, 80 juta rupiah bahkan ada, itu banyak yang cc-nya di atas 2000. Iya. Dan ini masuk golongan bukan atas, tapi golongan yang menengah rentan. Iya. Jadi memang harus hati-hati soal data. Tak cuma urusan data, lembaga konsumen boleh deh Indonesia udahin ya juga berarti ya. Boleh, siap. aplikasi untuk pengawasan. Oke, itu kan tentang My Pertamina ya Teh ya. Ternyata ada Teti udah baca-baca ataupun udah pernah dengernya My Pertamina itu. Cuman Chandra pengen tahu ada nggak sih di sini yang pernah gitu menggunakan My Pertamina dan bagaimana sih pendapatnya gitu? Ada nggak? Kira-kira? Boleh di-unmute dulu? Oh iya, saya pernah melakukan registrasi ya di My Pertamina ya. Menurut saya My Pertamina itu belum cocok untuk diterapkan di sini ya. Soalnya pengalaman saya sewaktu daftar di aplikasi, saya menggunakan NIK dan plat nomor dan sebagainya. Namun saya membutuhkan waktu 14 hari dan setelah menunggu 14 hari, ternyata saya masih ditolak oleh aplikasi My Pertamina. Ya. Oh gitu. Berarti tapi ya Teh ya untuk aplikasi mungkin memang membutuhkan waktu agak lama ya, 14 hari gitu. Tapi kan kemudian untuk penolakan pengajuan yang mungkin belum diterima gitu ya, itu juga mungkin disebabkan dari beberapa faktor kayak dokumennya mungkin Teteh motonya kurang jelas, jadi si tim verifikator itu mengalami kendala sehingga menolak pengajuan Teteh gitu. Jadi harus lebih teliti mungkin ya dari segi pengajuannya gitu. Tapi kan ya Teh, maaf ya menyanggah. Menurut saya dengan waktu verifikasi 14 hari itu lumayan lama ya, lumayan menyulitkan masyarakat gitu. Apalagi buat masyarakat yang ingin mobilisasi atau pergi-pergian gitu menggunakan kendaraan. Bagaimana kalau bensin kendaraannya kosong, sedangkan masyarakat itu mau pergi atau mau dipakai usaha gitu ya, tapi belum diverifikasi nih dan harus menunggu dulu 14 hari. Gimana ya Teh? Iya, mungkin yang Teh Ratna bilang benar ya kalau 14 hari itu waktu yang lama ya Teh ya. Tapi kan habis 14 hari ini, kalau sudah terverifikasi, selanjutnya kan aplikasi My Pertamina ini kan bisa memudahkan masyarakat gitu ya. Bisa membuat praktis gitu. Terlebih lagi aplikasi My Pertamina ini akan memudahkan pemerintah untuk mendata masyarakat mana nih yang layak dapat subsidi dan yang nggak layak dapat subsidi, seperti itu Teh. Oh iya, tapi kan melihat kondisi sekarang ya Teh ya, di kebanyakan SPBU sih ya malah membuat antrian panjang kendaraan yang mau ngisi bahan bakar ya.
Justru itu menurut saya membuat masalah baru kayaknya Teh. Nah, betul Iya. sekali nih. Apalagi orang seperti kayak lansia atau yang berumur yang tidak begitu paham teknologi, apalagi handphone ya zaman sekarang sulit untuk menggunakan aplikasi tersebut. Bagaimana? Tapi kalau sekarang kan ini ya Teh ya, zamannya udah serba digital gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus nih menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada biar kita juga nggak ketinggalan juga gitu. Jadi tetap eksis gitu ya Teh? Atau Iya, gimana Teh? terus jadi bisa Melek digital. Jadi kalau emang gitu. ada kendala gitu di pendaftarannya gitu, mungkin kita bisa minta tolong ke saudara atau ke anak mungkin yang biasanya kalau anak-anak tuh lebih ini ya, Lebih dalam hal melek teknologi lah ya lebih gitu. cepat gitu. Benar-benar. Iya, jadi kita bisa minta bantuan. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya kalau sekarang tuh nggak mau melek teknologi karena banyak cara sih kalau kita mau ya gitu. Setelah didaftarkan oleh saudara atau kerabat nanti kan tetap ada orang tua yang mungkin tidak bisa menggunakan Android ya. Dan itu menjadi masalah lagi bagaimana kita menggunakan aplikasi Pertamina sedangkan menggunakan HP Android aja belum paham dan tidak punya HP Android, itu gimana ya? Iya, jadi cuma didaftarin aja gitu ya Teh. Nanti pas ngisinya dia bingung lagi gitu ya. Ya, dia bingung bagaimana gak bisa Oh iya. HP Android. Tapi gini Teh Kang, kan kalau kita udah daftar My Pertamina nih ya, kita kan nanti dapat si barcode itu ya. Nah, nanti si barcode itu yang digunain pas kita mau beli BBM itu. Nah, kalau misal buat yang kayak lansia atau orang tua yang nggak bisa pakai HP Android kayak gitu, yang sudah didaftarkan sama misalnya sama anaknya atau sama saudaranya, kalau menurut saya lebih baik si barcode itu tuh di print kecil tuh Teh, di print kayak gitu, nanti tuh disimpan di mobil yang bapak atau ibu itu pakai, yang dia nggak pakai Android, di print aja. Kalau menurut saya sih kayak gitu Teh, nanti dibawa kan tiap hari mungkin bawa mobil itu ya, nah kan ditaruh di mobil, ya pas isi bensin ditunjukin aja si printan itu gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Berarti Jadi tinggal bisa lebih memudahkan ya Teh? Ya, bisa memudahkan kayak gitu. Kalau menurut saya ya kan yang butuhnya tuh kayak barcode-nya kayak gitu ya tuh. Iya. Berarti itu apa ya? Jadi alternatif berarti ya? Kalau Bisa misalnya jadi alternatif. Oh gitu. Kan biar nggak bawa-bawa HP kayak gitu. Tapi berarti bisa ya Teh ya, kalau misalnya barcode di print dan ditunjukin ke scanner itu bisa tetap terbaca berarti ya Teh ya? Bisa, kayaknya bisa kebaca deh. Oh, bisa. Oke. Kan yang dibutuhinnya kan barcode-nya ya. Iya benar sih. Kebetulan juga di saya juga ada tuh kasus seperti itu. Mengalami ya Teh? Mengalami Teh. Jadi emang namanya juga bapak-bapak ya, walaupun punya HP Android gitu. Tetap nggak bisa, masih bingung kalau aplikasi tuh bingung. Nah, iya benar, cuma bisa buat nelpon doang gitu. Jadi alternatifnya itu sih di screenshot, gitu. minta di print, simpen di taruh di mobil tuh ya. Mau beli Pak, beli BBM. Oke. Berarti ini bisa jadi alternatif nih teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya emang ada lansia atau yang apa tuh yang berumur ya, kalau misalnya emang agak gaptek, ya mungkin agak gaptek ya, saya bilang agak gaptek, ini bisa nih pakai alternatif ini. Jadi kita buatkan fisiknya agar untuk yang apa nanti akan pengisian BBM tuh tinggal tunjukin aja si apa kartu atau kertas tersebut gitu ya Teh ya. Ya, jadi mungkin intinya pihak pemerintah sama pihak Pertamina harus lebih mensosialisasikan lagi ya masalah aplikasi ini ya. Iya, wajib banget. Lewat misal kayak TV, kayak sosial media, kayak gitu. Iya, tentang cara pengisiannya dan sebagainya itu. Ya, soalnya pasti bakal bingung, masyarakat tuh bingung. Hal-hal baru apalagi yang berbau digital tuh pasti ya. Iya benar banget. Terus juga kita juga maksudnya kayak apa yang mungkin masih umur 20-an sampai 30 lah ya. Gitu kita juga masih kayak bingung nggak sih kayak tiba-tiba ada
ada tiba-tiba pakai aplikasi kebijakan, ini gitu. iya gitu juga sempet kaget gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih, satu lagi. Kan pernah tuh ada tulisan kalau misalnya di di BBM lagi, di SPBU SPBU. itu tidak boleh bermain HP gitu. Karena akan Ya, sering mengakibatkan lihat kebakaran gitu. Iya, pernah lihat kan kebakaran. teman-teman kan? Nah, itu Pernah sering lihat. tanggapannya gimana kalau misalnya emang nggak pakai alternatif yang kita sebut pakai kertas atau kartu gitu? Kalau sekarang mungkin ya, salah satu alternatif yang bisa dipakai tuh ya itu mungkin ya. Tapi nanti barangkali ada kebijakan lain dari Pertamina-nya sendiri atau gimana kan belum tahu ya. Kalau sekarang kan emang belum ada kayak woro-woronya nih dari Pertamina, nggak boleh ada tulisan nggak boleh menggunakan HP di situ, sedangkan kita harus pakai aplikasi HP. kan bingung aplikasi. juga ya. Iya, sebenarnya bingung sih Teh, kan peraturan yang nggak boleh pakai HP di SPBU itu udah lama ya Teh ya. Karena pasti semua orang tahu lah, dan karena sering ke SPBU kayak gitu. Cuma sekarang tiba-tiba ada peraturan harus pakai HP. Nah, mungkin ini juga nanti mungkin dievaluasi lagi dari si pemerintahnya, apakah efektif enggak nih pakai HP, dan pemakaian masyarakat gimana tanggapannya, apakah akan berlanjut program My Pertamina ini, atau kalau memang tidak diterima oleh masyarakat kayak gitu, banyak yang ya paling nanti di ini sama si pemerintahnya kayak gitu. Cuma bingung juga apa alasannya gitu. Terada sama Tepina barangkali ada apa yang mau ditanggapi? Ya, menurut saya emang masih ada pro dan kontranya sih soal My Pertamina ini, apalagi saya sebagai masyarakat gitu ya merasa keberatan. Yang merasakannya tuh ya. Ya, apalagi Yang sekarang beli langsung. bensin itu harus antri, terus harganya juga Iya. mahal. Udah lagi mahal, mungkin antri juga karena kan ada kasus ini ya, peperangan lah, kita nggak usah sebut lah ya gitu. Ada kasus peperangan, terus juga mengakibatkan keperminyakan kita, akhirnya susah juga cari bensin gitu kan. Maksudnya bensin udah langka, harga naik, makanya My Pertamina. Nah, itu gimana tuh tanggapannya kalau gitu? Semoga apapun ininya ya, kebijakannya bisa lebih membuat tidak membuat sulit gitu ya. Tidak membuat susah masyarakat ya Teh. Iya. Iya, tapi kalau menurut saya sebagai moderator lah ya, gitu. Ini tuh My Pertamina ini tuh kalau misalnya emang tepat pada sasarannya, ini bagus juga seperti yang tadi Teh Leti di videonya bilang bahwa ini tuh untuk pencatatan data yang emang perlu harusnya menerima. Iya, layaknya menerima subsidi kayaknya kalau misalnya emang ini berjalan dengan lancar, mulus gitu, nggak ada kasus Tepat atau nggak ada apa-apa. ya. Tepat sasaran ini kayaknya bagus juga. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Sudah sepertinya. Udah. Teratna, Tevina, ada lagi yang mungkin kayak apa gitu pengen disampaikan gitu tentang My Pertamina? Karena kayaknya Teh Rana sama Teh Pina ini ada pengalaman gitu di My Pertamina ini. Udah yang punya pengalaman. Cuma menyampaikan pengalaman saja, lebih baik dievaluasi kalau yang terbaik bagi masyarakat bagaimana seperti itu. Bener banget. Udah, kalau gitu berarti mungkin Sandra selesaiin aja diskusinya karena emang waktunya sebentar lagi mau habis. Jadi mungkin benar kata Teh Rana nih, waktu terakhir itu dia bilang bahwa kita itu harus mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah maupun Pertamina gitu kan. Jadi mungkin yang kita aja umur 20 sampai 30-an itu masih kaget gitu My Pertamina ini seperti apa, walaupun mungkin kendaraannya belum masuk ke arah sana ya, tapi kita sempat kaget juga kan gitu. Gimana nih ngisi bensin menggunakan My Pertamina? Jadi menurut saya dan menurut Teh Ratna itu benar banget bahwa mungkin harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang memang belum sepenuhnya paham tentang My Pertamina ini ya. Oke. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, terima kasih kepada teman-teman nih untuk tadi Teh Teti
bagus banget nih tentang My Pertamina, sama tadi Teh Dede yang ngupas nih tentang My Pertamina. Tetap semangat menjadi Smart ASN. Sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.